Shalom semuanya, mari saat ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan sebelum itu kita akan satu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat waktu yang indah ini Bapa, buat kesempatan Tuhan yang indah ini Bapa. Kami semua Tuhan, segenap umat-Mu, kami datang kepadamu, kami rindu untuk mendengarkan sabda-Mu. Mari berbicara bagi kami semua Tuhan, agar kehidupan kami senantiasa boleh Tuhan diubahkan Tuhan di dalam Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Hari ini kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama, saya akan memberikan judul yaitu ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Judulnya sekali lagi adalah ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita buka bersama-sama dalam 2 Timotius 3 ayat yang kelima. Di sana firman Tuhan dikatakan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Dan kitab 2 Timotius ini sendiri adalah kitab yang dituliskan oleh Rasul Paulus yang ditujukan kepada anak rohaninya yaitu Timotius. Dan Rasul Paulus sendiri menuliskan kitab ini untuk memberikan nasihat-nasihat praktis kepada anak rohaninya Timotius. Di antaranya Rasul Paulus sendiri menginginkan agar bagaimana Timotius menjadi pelayan Injil yang setia, melakukan tugas-tugasnya dengan baik, dan bagaimana Timotius juga tetap setia menghadapi masa-masa kesukaran, karena pada saat itu adanya guru-guru palsu yang mulai muncul dari dalam gereja. Dan pada kesempatan saat ini firman Tuhan yang kita renungkan dalam 2 Timotius 3 ayat yang kelima. Di sini Rasul Paulus memberikan gambaran yang jelas untuk orang-orang percaya atau orang-orang yang aktif beribadah. Rasul Paulus tidak menjelaskan atau tidak menggambarkan suatu keadaan orang-orang yang tidak percaya atau orang-orang yang berada di luar Tuhan. Melainkan di ayat yang kelima ini Rasul Paulus menegaskan bagaimana orang-orang atau kehidupan orang-orang yang aktif beribadah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Dalam ibadah-ibadah mereka secara lahiriah memang mereka kelihatannya memuji menyembah Tuhan. Namun pada hakikatnya dalam hati mereka mengalami kekosongan atau mengalami kekeringan rohani. Menjadi awasan untuk kita semua sebagai orang-orang percaya bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Tentunya dalam ibadah-ibadah, pertemuan-pertemuan kita, baik secara komunal maupun personal, kita harus benar-benar menyadari bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus bertanya kepada Tuhan atau kita harus mengkoreksi diri kita dengan benar, apakah ketika kita beribadah kepada Tuhan kita dapati diri kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, atau ibadah yang kita lakukan kepada Tuhan adalah ibadah yang berkenan kepada Tuhan, atau ibadah yang kita lakukan hanya ibadah secara rutinitas saja atau secara program gereja saja. Misalkan ketika saya bergereja di satu dominasi gereja ini, tentu saya akan mengikuti tata-tata atau ibadah-ibadah, liturgi ibadah yang ada di dalam gereja itu. Namun ini semua adalah perintah manusia yang hanya dihafalkan. Kita juga akan baca dalam Yesaya pasal 29 ayat ke-13. Di sana dikatakan, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripada aku, dan ibadahnya kepadaku hanya perintah manusia yang dihafalkan. Dalam kitab Yesaya ini juga jelas mengatakan bahwa ibadah yang dilakukan hanya perintah manusia saja. Jangan sampai kita menjadi orang-orang percaya atau menjadi orang-orang Kristen yang beribadah hanya takut kepada manusia saja. Kita tidak takut akan Allah atau kita tidak gentar terhadap Allah, namun kita hanya takut kepada manusia saja. Kita beribadah atau kita menjalankan ibadah kita dengan motivasi-motivasi yang tidak murni. Misalkan hanya ingin dipuji gembala kah, hanya ingin dilihat gembala kah, atau tuntutan sebagai pelayan Tuhan, atau hanya rutinitas saja yang kita jalani sebagai orang-orang Kristen. Hari Minggu saya harus ke gereja karena saya orang Kristen, tanpa betul-betul menyadari bahwa kehidupan kita ini memerlukan Tuhan, tanpa adanya kesadaran yang betul bahwa kehidupan kita ini membutuhkan Tuhan. Karena itu setiap waktu ketika kita ada pertemuan-pertemuan ibadah, kita wajib untuk datang. Dan ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus datang dengan kesungguhan hati. Dalam Matius pasalnya yang ke 28 ayat yang ke-11 itu adalah ajakan Tuhan Yesus kepada kita. Bagaimana Tuhan Yesus sendiri berkata, marilah kepadaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini merupakan ajakan Tuhan Yesus untuk kita semua, undangan dari Tuhan Yesus untuk kita semua sebagai orang-orang percaya. Namun bagaimana respon kita dalam kehidupan kita? Ketika kita meresponi ajakan Tuhan itu, apakah di dalam hati kita benar-benar merespon itu dengan sungguh-sungguh, atau apakah kita hanya modus gitu kepada Tuhan? Kita datang kepada Tuhan hanya saat kita ada masalah, ketika kita ada pergumulan, kita datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tapi saat kita punya berkat banyak, saat kita dalam keadaan baik-baik saja, kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ini merupakan suatu hal yang ironis sekali dalam kehidupan orang percaya. Karena itu firman Tuhan pada saat hari ini mengingatkan kita bagaimana kita untuk tetap
menjaga kehidupan kita, bagaimana ibadah kita harus tetap berkenan di hadapan Tuhan. Dan ada dua cara atau dua hal yang akan kita belajar bersama-sama pada saat hari ini untuk ibadah kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah kita harus memiliki kesadaran bahwa kita memerlukan Tuhan setiap waktu. Kita harus menyadari atau kita harus punya kesadaran di dalam hati dan pikiran kita bahwa kita memerlukan Tuhan setiap waktu. Dalam Ayub 5 ayat yang ke-8 di sana dikatakan, tetapi aku akan mencari Allah dan hanya kepada Allah saja aku akan mengadukan perkaraku. Kita lihat seorang tokoh yang luar biasa yaitu Ayub. Dalam kehidupannya atau dalam pengiringannya kepada Tuhan, dia adalah seorang tokoh yang setia, dia adalah seorang tokoh yang takut akan Tuhan. Namun kita lihat dalam kehidupannya tidak selalu berjalan mulus, ada hal-hal yang dia hadapi. Bahkan hal-hal yang dihadapi Ayub itu bukan hal yang mudah, bukan suatu perkara yang gampang, tapi ada begitu banyak kesukaran-kesukaran yang dia hadapi. Saat keluarganya meninggalkan dia, saat dia harus kehilangan hartanya, kehilangan keluarganya, kehilangan saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya, bahkan dia jatuh ke dalam sakit penyakit. Ini bukan suatu keadaan yang baik. Namun dalam keadaan yang tidak baik pun, dari pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-8, Ayub sendiri berkata bahwa tetapi aku akan mencari Tuhan. Kenapa dia bisa berkata bahwa dia akan mencari Tuhan? Dia tidak berkata saya akan mencari manusia, saya akan mencari pertolongan dari manusia. Tetapi dia bilang di ayatnya yang ke-8 ini, dia akan mencari Tuhan. Karena dia tahu hanya Tuhan yang bisa menolong dia. Karena dia tahu bahwa di dalam kehidupannya tidak ada yang bisa menolong dia selain daripada Tuhan sendiri. Firman Tuhan bilang juga di ayatnya, di bagian firman Tuhan yang lain, bahwa orang-orang yang mengandalkan kekuatan manusia adalah manusia yang terkutuk, adalah orang-orang yang terkutuk. Ketika kita berusaha mengandalkan kekuatan kita, atau kita berusaha mengandalkan kekuatan manusia, kita akan menjadi orang-orang yang terkutuk. Karena itu, pada poin yang pertama kita harus memiliki kesadaran bahwa kita memerlukan Tuhan setiap waktu. Kalau kita sebagai orang-orang Kristen kita menyadari bahwa kita memerlukan Tuhan setiap waktu, maka saya terlalu percaya dalam kegiatan atau persekutuan ibadah kita tidak ada kekeringan di sana, melainkan hati kita selalu dilimpahi dengan kerinduan akan Tuhan untuk kita mau berjumpa dengan Tuhan. Kalau kita merasa kita memerlukan Tuhan, maka seharusnya kita akan datang kepada Tuhan setiap waktu dengan penuh kesungguhan. Dan poin yang kedua, hidup dipimpin oleh Roh. Galatia 5 ayat 25. Jika kita hidup oleh Roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh Roh. Dalam Galatia 5 ayat yang ke-25 juga di sini menegaskan bagaimana sebagai orang-orang percaya atau sebagai orang-orang Kristen dalam menjalani kehidupan kita atau dalam hal kita beribadah kepada Tuhan, kita juga harus menjadi orang-orang yang hidup dipimpin oleh Roh. Kenapa kita harus hidup dipimpin Roh? Karena Roh itu yang akan selalu mengingatkan kita. Roh Kudus sendiri adalah Roh yang diberikan Tuhan Yesus ketika dia ingin terangkat ke sorga, yang diberikan langsung kepada kita sebagai orang-orang percaya. Ketika kita mempercayai, mengaku Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, maka Roh itu sendiri sudah ada di dalam kehidupan kita. Namun bagaimana dengan kita? Apakah kita mau mengaktifkan Roh itu di dalam kehidupan kita? Atau hanya kita mau tidak mengaktifkan Roh itu di dalam kehidupan kita? Kalau kita mau mengaktifkan Roh itu di dalam kehidupan kita dan kita memilih dia untuk menjadi pemimpin kita, bukan kita menjadi pemimpin atas diri kita sendiri, tetapi kita menyadari bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan dan kita mau menjadikan hidup ini hanya untuk Tuhan. Karena itu pada poin yang kedua, kita harus senantiasa menjadikan Roh Kudus pemimpin kita. Kalau Roh Kudus menjadi pemimpin kita, maka dia akan senantiasa mengingatkan kita. Dia akan senantiasa menjadi penolong kita. Seorang tokoh yang luar biasa juga, murid Tuhan Yesus yaitu Petrus, ketika dia mengiring Tuhan, ketika mungkin orang melihat bahwa kehidupannya sudah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, namun dia masih bisa menyangkali Tuhan, namun dia masih bisa untuk menyangkal Tuhan ketika Roh Kudus tidak ada di dalam kehidupannya. Namun ketika Tuhan Yesus terangkat ke sorga dan Roh itu diberikan dan dia menerima Roh itu sendiri, dia menjadi orang yang siap mati untuk Tuhan. Dia menjadi orang yang begitu eksis untuk Tuhan. Dia menjadi orang yang benar-benar mengabdikan hidupnya untuk Tuhan. Dia tidak peduli maupun ada tantangan, halangan yang merintangi dia, dia tetap mengiring Tuhan dengan setia. Dia tetap memberitakan firman Tuhan. Bahkan ketika dia berkhotbah, sekali dia berkhotbah 3.000 orang bertobat. Kenapa? Karena dia tahu ada Roh di dalam kehidupannya. Karena itu kita bisa lihat juga di akhir kehidupannya, Rasul Petrus sendiri menjadi orang yang sangat luar biasa. Dia bisa mati untuk Tuhan karena ada Roh itu sendiri. Roh yang selalu mengingatkan dia, Roh yang selalu memimpin dia untuk bagaimana dia tetap melakukan kehendak Bapa. Dan mari saat hari ini firman Tuhan atau renungan firman Tuhan ini datang kepada kita, mengingatkan kita biar firman Tuhan ini juga menolong kehidupan kita, bagaimana kita menjalani hari-hari ini. Karena dalam Efesus 5 ayatnya yang ke-16 di sana dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat.
selama masih ada waktu, selama masih ada kesempatan, selama Tuhan masih berkenan untuk ditemui, mari kita senantiasa mengejar hadirat Tuhan. Mari kita senantiasa merindukan Tuhan dengan memiliki kesadaran yang benar bahwa kita selalu membutuhkan Tuhan setiap waktu, dan mari kehidupan kita harus senantiasa dipimpin oleh Roh. Mereka yang selalu bersujud menghadap Tuhan akan selalu bisa menghadapi apapun di dalam dunia ini. Tuhan Yesus memberkati, dan biar kiranya firman Tuhan ini menjadi renungan atau menjadi motivasi untuk kita semua bagaimana agar kita dapat menjalani kehidupan kita di akhir zaman ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang datang pada saat ini kepada kami Tuhan. Sebagai orang-orang percaya dalam menghadapi akhir zaman ini Bapa, kami tahu begitu banyak tantangan, halangan yang kami hadapi Bapa. Tetapi Tuhan, kami mau tetap setia mengiring-Mu Tuhan. Kami mau tetap Tuhan mengandalkan Kau di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, mari tolong kami, pimpin kami Tuhan, agar kami dapat melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Kami menjadi orang-orang yang tetap setia beribadah kepadamu. Kami memiliki hubungan yang baik dengan Engkau, sehingga dalam menghadapi hal-hal yang ada dalam dunia ini Tuhan, kami tidak menjadi orang-orang percaya yang mudah jatuh. Kami tidak menjadi orang-orang percaya yang mudah dikecohkan oleh iblis Bapa, tetapi kami boleh berdiri kuat di dalam Engkau, dan kami menjadi Tuhan orang-orang yang lebih dari pemenang Tuhan. Karena itu Tuhan, kami pegang janji-Mu Tuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan, di dalam ibadah-ibadah yang ada Tuhan, ada kuasa Allah yang akan dinyatakan di sana Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami telah selesai berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus berkati.